في كتاب الله قلبي صار حي. Saya tidak mendengarkan cerita prestasi-prestasi, tapi yang saya dengar dari Ibu Endah, Ustadz, ini Bapak pagi dengar ceramah Ustadz, malam dengar ceramah Ustadz di www.youtube.com. Itulah yang menjawab penasaran saya selama ini, mengapa saya diundang kemari. Rupanya karena ada pimpinan yang suka mendengar pengajian, maka dia undang Ustaz. Itu yang dikatakan oleh Abdurrahman Ibn Khaldun, sosiolog muslim dari Tunisia, Afrika Utara. Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat, pasukan mengikut agama pimpinan raja-rajanya. Bagaimana hobi kesukaan pimpinan, begitulah masyarakat akan mengikut. Kalau dia suka mendengar ceramah, dia undang Ustaz. Tapi kalau dia suka dangdut, tentu dia undang Qori. Tidak mungkin itu Pak Ustaz. Qori kita pun luar biasa. Ini tolong jawab dengan jujur. Tidak ada Ustaz di antara kita. Itu tadi memang angkatan laut atau Ustaz yang pakai baju angkatan laut? Bapak yang dimuliakan Allah, saya ditemani oleh Bapak Yusuf dari Pantamal Belawan, sampailah dalam perjalanan panjang ini. Begitu turun tadi di Polonia, Bapak pilot mohon maaf Pak Ustaz. Saya heran kenapa mohon maaf. Saya tanya Pak Yusuf, kenapa mohon maaf? Karena tadi tikungannya terjadi. Kita nggak tahu bukan tikungan. Asal terbangnya dia udah. Kalau dalam masalah pesawat kita tidak perlu tahu bagaimana detailnya, dalam agama juga begitu. Yang penting kita tahu umum saja. Kenapa kamu sholat? Wa aqimus sholat. Kenapa kamu bayar zakat? Wa atuz zakat. Kenapa kamu haji? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi kita tidak punya kemampuan. Bapak cukup fokus dengan angkatan laut. Ibu fokus dengan urusan perempuan. Jadi tidak perlu kita naik pesawat bertanya, ini mana kokpitnya, remnya mana, ini minyaknya dari mana, masuk ke mana, keluar ke mana, knalpotnya mana, asapnya mana. Tidak semua orang punya kemampuan. Oleh sebab itu kita percayakan kepada ulama. Alhamdulillah Bapak Laksamana TNI Adi Supandi masa kecilnya dimasukkan orang tua ke dalam pondok pesantren, dan beliau masih ingat, Ustaz, kami dulu belajar nahwu, sorot, mantik, ma'ani, balaghah. Bahkan beliau bacakan dari syair pendek, Al-kalamul lafzul murakkabul mufidul waqt. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidul waqt. Bahkan sempat pula di atas tadi mengingatkan saya tentang angkatan laut Al-Quwat Al-Bahriyah. Al-Quwat kekuatan, Bahriyah laut, angkatan laut Al-Quwat Al-Bahriyah. Panglima angkatan laut Qaidul Quwat Al-Bahriyah. Mengingatkan kosakata yang lama. Hari ini saya rencananya mau ceramah, malah saya sudah diceramahi. Begitulah pentingnya. Dulu kita diingatkan, saya mohon maaf nih kepada para alim ulama berada di tempat yang tinggi. Padahal dari kecil sudah diingatkan kalau ada ulama di bawah, jangan tegak ke atas. Pernah dulu waktu kecil datang tamu ke rumah, saya duduk di atas, tamu duduk di bawah. Mata mak sudah bolak-balik. Maksudnya turun ke bawah. Kita pulang tangga, begitu tamu pulang. Ternyata pendidikan masa kecil itulah yang berkesan sampai hari ini. Siapa itu yang berjasa? Ibu. Lalu kemudian pula tidak boleh membelakangi ulama. Itu dari kecil saya ingat. Jangan belakangi ulama, nanti punggung berbisul. Nah, ini masa kecil luar biasa. Ternyata Bapak Laksamana TNI Adi Supandi juga mengingatkan masa kecil. Ustadz, kami dulu di masjid sholat berjamaah, masih ingat tolak-tolakan dengan kawan, bercanda biasa. Sampai kita kan lahir tidak langsung tua, pernah mengalami masa kecil. Tapi yang penting mainnya di mana? Ternyata mainnya di masjid.
saya ketemu dengan orang promotor band. Kami Ustaz kalau sudah show band 6 bulan baru pulang. Dari Aceh, turun ke Sumatera Utara, Medan, turun lagi ke Riau, turun ke Palembang, turun ke Jambi, turun ke bawah. Dan kami keliling tour, itu tidak pernah sholat. Sampai akhirnya suatu hari saya berhenti, off, terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teringat saya dulu ayah saya membawa ke masjid saat matahari akan tenggelam, saat ufuk memerah di barat, dan terbayang saya itu saat yang penting dalam hidup saya, menetes air mata, dan saya langsung ambil wudhu, saya sholat dan saya bertobat, Pak Ustaz. Betapa kenangan masa kecil akan kembali. Jadi apapun kita, tentara, jadi pengusaha, pendidikan masa kecil luar biasa. Oleh sebab itu maka momen-momen Isra Mi'raj, nuzul Quran, diskusi Sya'ban, Maulid Nabi, tahun baru hijrah, itu terus dikembangkan, itu terus dibangkitkan, karena itu akan mengingatkan. Alhamdulillah, tadi diberitahukan kepada saya ini sengaja di Belawan tidak dipasang baliho. Andai dipasang baliho kita tidak sanggup menampung jamaah masyarakat. Akhirnya tadi saya lihat tak ada baliho, tak ada pengumuman. Saya sangka tadi kita mungkin ngaji di musola kecil, pokoknya tenda. Ketika tadi saya sampai turun, ibu-ibu mengangkat tangan. Mak-mak garis keras yang biasanya diamankan oleh para pengawal karena mau selfie. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Saya ceramah tidak pandai ngalor ngidul. Saya fokuskan pada 5 poin saja. Yang pertama, hikmah yang kita ambil dari Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan mendatar. Perjalanan mendatar. Kenapa tidak langsung saja ke Sidratul Muntaha? Kenapa mesti ada mendatar? Ini makna hikmah hablum minan nas. Hubungan sama manusia mesti baik. Saya tidak dukun, tidak peramal. Sedang Bapak Kepala Staf Angkatan Laut aja dia tidak takut. Kecuali tadi pas saya ceramah dia bunyi, pas Pak Kepala Staf dia tidak bunyi. Tapi kita seuzon, oh sama Ustaz dia berani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hablum minan nas, mesti baik. Alhamdulillah, baru berapa menit saya bersama Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, saya sudah merasakan hablum minan nas baik. Begitu sampai disambut, apa kabar Pak Ustadz? Ibu, apa kabar Ibu? Sudah lama ini jumpa dengan Pak Ustadz, alhamdulillah sambutan baik. Kadang-kadang kita ketemu orang, jangankan mulutnya, hidungnya pun tak menyaut. Apa kabar Pak? Sehat. Kita pun segar, tak nyambung cerita kita, tapi hari ini bisa connect, alhamdulillah. Begitu sampai tanda tangan, ketika berdiri, Ustaz silakan tanda tangan dulu. Masya Allah. Itu kalau direkam, diupload, naik ratingnya. Tak lama masuk ke ruangan, saya tidak yang menunggu respon. Silakan Ustaz duluan. Ada 2 kursi. Ini kursi yang ada benderanya, ini yang ada bintangnya. Ustaz yang ada bintangnya. Masya Allah, dimuliakan. Begitulah. Padahal saya bukan ulama. Saya hanya orang yang pernah belajar agama, kemudian tamat sekolah, ngajar di kampus, ceramahnya direkam, lalu diupload, lalu banyak orang komen. Itu saja. Bukan ulama besar, ulama kurus, ya. Ya Ustaz saja ceramah, begitu dimuliakan, begitu dihormati. Masya Allah, hablum minan nas kita baik. Salat banyak, puasa banyak, puasa sunat bukan main. Puasa sunat Ayyamul Baid 13, 14, 15. Puasa sunat Nabi Daud 1, 3, 5, 7, 9, 11. Puasa Senin Kamis, puasanya banyak. Tapi ternyata kalau hubungan hablum minan nas tidak baik, ini yang dikatakan Nabi SAW, ya'ti yaumul qiyamah, ada orang-orang yang datang nanti menghadap Allah pada hari kiamat. Bagaimana keadaan dia?
puasanya banyak, sholatnya banyak, tahajudnya banyak, zikirnya banyak, duhanya banyak, kopiahnya banyak, bakliyahnya banyak, zakatnya banyak. Tapi ternyata hubungan dengan manusia tidak baik. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Karena perbuatan zalim menganiaya orang akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Oleh sebab itu jangan pernah kita menganiaya, menzalimi orang. Kalau ada silap salah, cepat minta maaf. Man katsura kalamuhu katsura saftuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak bicaranya, dia yang paling banyak salahnya. Jadi Bapak Kepala Staf Angkatan Laut bicaranya sedikit saja, karena beliau tidak mau banyak salah. Saya sudah bicara 15 menit. Saya mulai jam 10, insya Allah akan berakhir pada jam 11. 60 menit sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Kita disiplin. Disiplin itu yang membuat kita akan bangkit. Prestasi tidak datang dengan tiba-tiba. Ustaz tahu dari mana? Itu tulisan Ustaz. Prestasi itu harus dengan disiplin. Dan disiplin itu baru saja sebentar saya dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sudah diajar disiplin. Pas jam 6 masuk pesawat. Jam 6 tadi masuk pesawat. 10 menit mesin panas. Dipanaskan mesin pesawat 10 menit. 6:10 langsung bertolak menuju Polonia. Sampai Polonia jam 8. Jam 8 langsung mobil sampai ke Belawan. Duduk jelas acaranya. Nanti Ustaz akan pembukaan oleh protokol, lalu kemudian pembacaan kalam ilahi, lalu kemudian kata sambutan. Setelah itu Ustaz sholat, dilanjutkan dengan doa. Habis itu nanti ada pencerahan ceramah. Habis itu Ustaz langsung akan kembali, datang dijemput dan pulang diantar. Itu beda ceramah biasa laut dengan tersebut. Di tempat lain datang tak dijemput, balik tak diantar. Baik yang dimuliakan Allah. Bahkan terkadang orang itu sembrono, asal-asalan saja nelpon kita. Tak ada hablum minan nas. Saya pernah ditelepon guru, padahal guru digugu dan ditiru akhlaknya, cara ngomongnya, bicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Somad? Iya. Bisa kami pakai Ustaz jam 9 besok? Memang saya laki-laki panggilan. Pakai saya jam 9. Tapi di Angkatan Laut saya ditemui di ruang VIP pulang pengajian dari Jakarta. Ustaz besok ada orang Angkatan Laut mau ketemu, mau dialog, mau nanya kesediaan Ustaz begini. Hablum minan nas. Padahal mereka nya tentara pakai pistol besi. Ini pistol air besi. Tapi yang dimuliakan Allah. Hablum minan nas muslimat. Pisang emas bawa berlayar, pisang raja di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Itulah yang akan dikenang orang sepanjang zaman. Angkuh, sombong, hanya akan meninggalkan kesan yang tidak baik. Mana contohnya? Saya pergi ke Mesir, sampai di Mesir, negeri Fir'aun. Ternyata jasadnya masih ada sampai sekarang. Tidak mati, dimakan oleh air laut. Diselamatkan Allah Ta'ala. Disebut dalam Al-Quran, Al-yawma hari ini nunajjika bibadanika. Kami selamatkan engkau Fir'aun dengan badanmu, tidak hancur. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayat, supaya menjadi tanda bagi orang-orang yang datang setelah engkau. Kami pun datang ke museum namanya dekat Tahrir Square di samping Sungai Nil. Naik ke atas. Lalu saya tanya penjaga, di mana tempat ruang Fir'aun? Di atas. Rupanya Fir'aun ini walaupun sudah mati di atas dua tempat. Naik saya ke atas. Begitu melihat pintu masuk, bergetar jantung saya. Tertulis di situ, tiket masuk 100 pound. Tadi sudah beli di bawah. Ternyata untuk masuk ruang ini beli satu lagi. Begitu sampai di dalam, saya pun melihat dia berada di tabung kaca, tangannya tertutup. Bolak-balik saya membaca ayat kursi Allah. Dan lihat matanya, hidungnya, rambutnya warna keemasan masih menyala. Tidak pakai baju, tapi tetap pakai kain sarung pendek. Kakinya, ujung kuku-kukunya saya lihat. Ini sudah menjadi mumi 3000 tahun lamanya. Tidak dihancurkan Allah.
untuk menjadi pelajaran. Hai orang angkuh, hai orang sombong, tengoklah semua akan berakhir. Siapa yang lebih kuasa daripada dia? Tidak ada. Raja-raja Roma tunduk kepada Firaun. Raja-raja semua tidak ada. Dia yang paling tinggi. Tapi sampai masanya dia mati dengan sangat mengenaskan. Bagaimana kematian Firaun? Falamma adrakahul gharaqu, tenggelam di dalam laut merah dan akhirnya mati, berakhir. Bangunan piramid yang dia bangun, satu batu batanya saja hampir sebesar kulkas, beratnya 2000 kg. Belum ada yang mampu memecahkan rekor bagaimana cara menyusutnya begitu tinggi, hebat. Dan di dalamnya itu ada kotak-kotak. Dan hari ini masuk dalam Guinness Book of Record, keajaiban dunia, tak terpecahkan, hebat. Tapi sampai hari ini belum ada orang yang mau namanya diberi nama Firaun. Saya belum pernah kenalan sama orang, kenalan Pak, saya Firaun. Belum pernah. Maka keangkuhan, kesombongan hanya akan tinggal, akan berkeping. Tapi kenangan-kenangan baik saya termasuk orang yang tak pandai berbahasa basi. Kalau A saya katakan A, B saya katakan B, sesuai dengan makanan orang Medan. Begitu di luar, begitu di dalam. Apa dia? Daun ditumbuh. Begitu masuknya, begitu dia keluar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya tidak pandai menyimpan kata. Apa yang ada itu yang saya ucapkan. Kalau baik saya dengan baik, kalau tidak saya dengan tidak. Itu juga yang membuat orang banyak tersinggung di YouTube itu. Maka banyak yang mengejek-ejek, mencaci maki, sumpah serapah. Karena saya tak pandai menutup-nutupi, tak pandai mempoles-poles. Makanya ada yang menulis Abdul Somad between haters and lovers, antara pembenci dan pencinta. Tapi rupanya angkatan laut, alhamdulillah, mereka cinta kepada Ustaz Abdul Somad. Dalam jamaah PD aja Ustaz. Kita husnuzan. Su'uzon tidak melahirkan apa-apa. Su'uzon hanya melahirkan dua. Kalau benar dosa, kalau salah dosa 2 kali lipat. Tapi husnuzan, andai benar, alhamdulillah. Andai tidak benar, saya sudah berbuat baik kepada orang. Maka kita disuruh husnuzan, apapun yang terjadi. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah hubungan kita baik, man ahsana ilaikum, siapa yang sudah buat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas. Kalau kamu tidak sanggup balas, doakan dia. Kalau sanggup kamu balas. Sanggupkah Ustaz Abdul Somad membalas kebaikan orang yang menjemput dari Sultan Syarif Kasim, lalu sampai ke Polonia, lalu sampai ke Bibla Erwin? Masya Allah, mana sanggup kita membalas? Maka kita doa. Mudah-mudahan yang belum menikah dengan jodohnya baik-baik. Yang mengaminkan itu yang belum menikah. Menikah pula yang selalu. Kalau ibu marah, kalau sudah menikah diberikan anak yang soleh dan soleh. Dan berakhir dengan, kalau saya doa satu saja, matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Sore masih ada pengajian lagi. Itu malam lagi. Maksud kami Pak Ustaz, aminnya sekarang, tapi terserah Allah kapan lah. Andai mati Abdul Somad, pulang ke Riau, Bapak Ibu dapat berita Ustaz kemarin yang ceramah di Lantamal 18 meninggal dunia. Oh, apa kata ibu? Komen, memang sudah nampak tanda-tanda. Putuskah hablum minan nas? Kita tidak pernah putus. Meninggal Abdul Somad, hubungan kita tidak pernah putus. Tetap bapak-bapak dari angkatan laut berkata untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah sampai pahalanya. Ustaz Somad, ya, kalau kami bacakan Al-Fatihah untuk Ustaz sampai pahalanya, sampai. Masa iya Pak Ustaz? Baca. Sampai Pak Ustaz? Ya, demikianlah buktinya. Gak banyak lagi kan? Nabi mengajarkan doa untuk orang yang sudah mati meninggalkan dunia. Walaupun dia bukan saudaramu, walaupun dia bukan anakmu, walaupun dia tidak ada hubungan nasab denganmu, tetap kau doakan dia waktu lewat di makam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun rahmatullah mustaqinin wal mustaqinin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Ini udah mau Ramadan nih, dari malam udah malam nisfu Sya'ban. Ini sepekan 2 pekan ini orang akan banyak ziarah kubur. Apa doa ziarah kubur? Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun rahmatullah mustaqinin wal mustaqinin nasallallahu lana wa lakumul afiyah.
Oh panjang Pak Ustadz ya. Kami biasanya pendek aja, assalamualaikum di alam kubur. Jadilah daripada tidak sama sekali. Alangkah baiknya Bapak Ibu buat, ambil di Google doa ziarah kubur, masukkan dalam satu image, pilih gambar, bawa ke digital printing, buat baliho besar di dekat kubur, sehingga semua yang ziarah, oh ini doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya Allah, bagian hafal, bagi yang tak hafal berat-berat aja. Apa yang kau bacakan itu surah pula? Oh, tanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, artinya apa? Walaupun kita sudah pindah, hubungan kita tetap tidak pernah putus. Sedangkan pindah alam saja tak putus, apalagi pindah tempat kerja. Dari Batam, dari Dumai, dari Lombok, dari Jakarta, dari Surabaya, tidak pernah putus hubungan kita. Di mana? Dalam doa. Makanya tetap mendoakan. Kalau kau doakan dia baik, di tengah malam, tahajud tadi malam, nisfu Sya'ban, berdoa engkau, ya Allah berikan dia kebaikan, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kurangkan rezekinya, matikan dia husnul khatimah. Datang Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka mithluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Begitu. Ini kadang orang kalau sudah hubungan tak baik, doanya tak baik, ya Allah matikan. Kalau misalnya orang langsung mati, buat dia stroke agak nabur. Tak boleh. Maka malaikat, hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, hablum minan nas, mesti baik. Bagaimana kalau hubungan kita tak baik? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Siapa saja yang memutus tali silaturahim tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam semuanya berdoa. Kami tadi malam di masjid tertua di Pekanbaru, didirikan tahun 1762 oleh Sultan Abdul Jalil, Sultan Kerajaan Siak Serindrapura. Kebetulan dia buat saya pengajian tadi malam, membaca surah Yasin, berzikir dan berdoa. Habis itu kami mengkaji hadis yang ke-13, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang pada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Jangan caci maki, jangan simpang serapah, jangan macam-macam, berbuat baik, mendoakan, memberikan senyum. Andai tak ada yang bisa kau berikan, tabassumika fi wajhi akhika shadaqah, senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Bisa kasih uang, kasih. Bisa bagi pakaian, beri. Bisa beri fasilitas, beri. Andai tidak ada yang bisa kau berikan, senyummu kepada saudaramu, sedekah. Tapi senyum ini pun sekarang hati-hati, jangan senyum begini orang. Justru ini orang-orang senang istri orang. Ibu mohon maaf kalau dari tadi saya tidak menoleh ke sana, hanya ke sana sih. Karena beberapa kali saya ceramah, ada juga yang bisa kirim WA ke saya, Ustaz, kalau ceramah dia melihat perempuan aja. Nanti orang saya trauma saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz mau sampaikan 5 poin. Poin pertama, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini adalah hablum minan nas. Poin yang kedua, saya susah mau percaya ini Pak Ustaz. Kenapa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Ustaz berapa lama? Saya dari Kairo ke Jeddah naik pesawat Saudi Airlines 1 jam 40 menit. Hampir sama seperti dari Pekanbaru ke Medan. Dari Jeddah ke Kairo sama jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Silakan lihat Google Maps. Sama jaraknya, naik pesawat 1 jam 40 menit. Tiba-tiba ada orang di zaman buta huruf dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik di Sidratul Muntaha, tak sampai sepertiga malam, turun lagi. Percaya kamu itu? Mulutnya berkata percaya, tapi hatinya ragu. Ternyata tidak. Oleh sebab itu maka simpel, sederhana saja. Abdul Somad berangkat tadi dari Pekanbaru jam 6:10, sampai di Polonia jam 8, 1 jam 50 menit lebih kurang. Rupanya tadi waktu di Pekanbaru ada satu semut masuk ke dalam kantong Abdul Somad, dan Somad tidak tahu. Begitu sampai di Polonia, semut itu keluar, dan semut Pekanbaru berjumpa dengan semut-semut Polonia.
Semut Polonia pun bertanya, Biado. Kata semut Pekanbaru, babi lah yang kampian. Biado itu artinya apa kabar? Apa kabar? Kata semut Polonia. Kabar baik. Dari mana? Dari Pekanbaru Riau. Jam berapa ente berangkat? Jam 6:10. Sampai sini jam 8. Semua semut di Polonia ketawa. Mana ada semut bisa jalan kaki dari Pekanbaru ke Polonia 1 jam 50 menit. Dia tidak tahu semut ini bukan jalan sendiri, tapi naik pesawat angkatan laut. Ada pesawat angkatan laut? Ada, tadi barusan naik. Kalau tak percaya tengok foto. Sampai kalau pesawat angkatan laut bisa membawa semut dari Pekanbaru ke Polonia 1 jam 50 menit, sulitkah bagi Allah innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun? Berapa kecepatan cahaya? Burak diambil dari kata barqu, artinya cahaya. Ya kadul barqu yaqtafu absarahum. Hampir saja cahaya menyambar mata mereka. Cahaya adalah kilat, cahaya adalah cahaya, dan burak adalah cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 300.000 km per detik. Tik sekali 300.000 km. Jika jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km, kecepatan cahaya per detik 300.000 km. Berapakah waktu yang diperlukan untuk Isra Mi'raj? Itu bisa masuk soal CPNS. Cobalah membuat soal itu yang bergizi, berkualitas. Jangan seperti kami dulu. Saya waktu ikut tes soalnya, Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tony bekerja di waktu pagi karena sore kuliah. Tini tidak bisa bekerja di waktu sore karena pagi ada kerja lain. Tono dengan Tini tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? Saya tengok soal jauh-jauh kuliah, pulang tanya Tono, Tini, dan Tony. Saya bertanya yang sulit tak saya jawab. Yang mudah saya jawab, yang sulit saya tinggalkan. Yang mudah saya jawab, yang sulit saya tinggalkan. Habis itu saya baca ulang, saya jawab. Selesai 200 soal 2 jam. Habis itu saya keluar, saya tengok kawan-kawan saya tepuk jidat. Saya tanya, ente kenapa? Habis waktu tak terjawab. Siapa yang habiskan waktu? Tono, Tini, dan Tono. Saya tak mau. Ke depan insya Allah akan keluar pertanyaan berkualitas. Jika jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km kurang lebih, dan kecepatan cahaya 300.000 km per detik, berapakah kecepatan waktu yang diperlukan untuk Isra Mi'raj? Tak sampai 0,1 detik. Begitulah kecepatannya. Lalu kenapa Abu Jahal, Abu Lahab sulit untuk percaya Isra Mi'raj? Pertama, karena mereka tidak pernah belajar kecepatan cahaya. Kedua, karena mereka tidak pernah naik kapal angkatan laut. Andai mereka pernah, tentu mereka tahu membanding-bandingkannya. Itulah pentingnya anak-anak kita dimasukkan pendidikan agama. Tadi begitu sampai di Polonia, disambut oleh bapak-bapak angkatan laut. Salah seorang di antara bapak-bapak itu berbisik, saya dari IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah Lau Bakri, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dia mau berkata, Ustadz Somad, engkau adalah kakak kelas. Bangganya saya luar biasa. Ada rupanya adik kelas saya di angkatan. Jadi kalau ada ibu bapak berpikir, aku tak maulah anakku pesantren, nanti paling-paling jadi Ustadz macam Ustadz Somad, kurus gitu ya. Tidak mesti. Yang penting pendidikan dasarnya. Sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun. Setelah itu terserah dia mau pergi kemana. Bahkan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut kita pun pernah di pesantren. Saya pernah di pesantren. Jadi saya dulu pernah di Darul Arafah. Ya, berapa tahun? Setahun aja. Loh, kok pesantren cuma setahun? Studi baru. Lari itu terlalu kasar. Selesai sekolah tetap di Riau. Habis itu baru melanjutkan pendidikan S1 di Al-Azhar Mesir. Setelah itu baru melanjutkan ke Maroko. Dan ketika di Maroko, mahasiswa tidak banyak, hanya 30 orang. 2004 saya sampai, 2005 mendaratlah kapal Dewa Ruci
yang kebetulan keliling dunia, mampir di pelabuhan ibu kota Maroko, nama ibu kotanya Casablanca, tulisannya Casablanca. Bapak-bapak Kedutaan Besar Republik Indonesia mengajak adik-adik mahasiswa, besok kita ke Casablanca karena kami tinggal di Rabat. Dari Rabat ke Casablanca, besok kita akan melihat meninjau kapal Dewa Ruci. Masuklah kami ke dalam foto, masih ada fotonya saya simpan. Kemarin ketika saya dibawa masuk ke kapal Bima Suci, Masya Allah, masuk ke dalam, mengenang 10 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, saya pun pernah masuk ke kapal. Tapi ini kapal kemarin yang di Surabaya punya angkatan laut luar biasa. Begitu sampai di dalam, ini kapal latihan apa kapal pesiar ini? Lalu saya lihat ada tempat lapang. Ini tempat apa nih? Ini tempat pengarahan, bisa tempat ini tempat. Tapi ini Pak Ustadz, dirapikan ini, dibentang saja dah. Di sini kami sholat berjamaah. Masya Allah. Ternyata sholat berjamaah tetap tidak tinggal walaupun di tengah laut. Ini ada orang masjid tegak berdiri di atas darat, musola, bolak-balik orang manggil, tak pernah dia datang. Angkatan laut di tengah laut, tak nampak tepian, di dalam kapal pun mereka sholat berjamaah. Bayangkan. Memang di tengah laut itu kita takut pada Allah lebih takut. Ustaz kok tahu? Saya berangkat haji dari Kairo, naik bis 6 jam ke Terusan Suez. Dari Terusan Suez berangkat ke Jeddah, naik kapal laut 2 hari 2 malam. Tadi katanya naik pesawat pernah sekali. Naik kapal laut pernah 2 hari 2 malam terombang-ambing sampai di tengah Laut Merah, tak nampak tepian, belakang takut luar biasa. Begitulah agaknya ketakutan orang kita. Makanya dia sholat berjamaah. Jadi di antara angkatan itu yang mana yang paling takut kepada Allah? Polisi, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Kalau menurut feeling saya, angkatan laut. Ustaz mentang-mentang ceramah di angkatan laut, dia bilang angkatan laut. Enggak, itu terus. Angkatan udara kan sama Pak Ustaz. Di atas tak nampak klinik. Di angkatan udara itu takut juga, tapi begitu melihat pramugari bilang takut. Maka yang poin kedua adalah bagaimana anak-anak kita tidak menjadi pengingkar, pengejek Isra Mi'raj. Supaya dia paham, maka mesti dimatchingkan isi kepalanya antara sains dengan agama. Kalau hanya belajar agama, tidak kenal sains, dia akan lumpuh. Matanya terang, tapi kakinya tidak bisa melangkah. Kalau hanya punya sains, teknologi, hebat, tapi dia tidak beragama, maka dia perkasa, tapi dia buta. Dia akan tabrak sana, tabrak sini, suluk sana, suluk sini. Tapi dia mestilah kakinya kuat dan matanya terang benderang. Tamat pesantren, tamat sekolah agama, Bapak Ibu akan mudah mengaturnya, akan mengingatkan dia. Perbicaraan sejenak bersama Bapak Kepala Angkatan Laut mengingatkan pendidikan anak-anak. Sambutan beliau yang singkat padat tadi mengisyaratkan pada kita betapa pentingnya pendidikan anak-anak kita ke depan. Itulah warisan yang tidak akan lekang karena hujan, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, yang akan dapat menyertai kita setelah kita mati. Yang lain tinggal. Sorban, tinggal. Ini pemberian dari seorang Habib dari Yaman. Saya pengen nanya, Ustaz, dari saya cerita. Diberi saya, Ustaz, ini Ustaz, saya pakai. Ini pertama kali ini saya pakai di angkatan laut. Saya harus pakai pakaian yang terbagus, yang paling berkesan. Karena nanti saya mau foto-foto sama jenderal-jenderal. Banyak senang. Saya pakai yang terbaik, yang terbagus. Tapi nanti tiba masanya pas mati ditinggal, peci ditinggal. Belum pernah saya nengok orang Islam mati pakai peci. Walaupun Ustaz, tinggal semuanya. Mana yang akan menyertaimu? Itulah anak-anak kecil yang bangun tengah malam. Apa kata mereka? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menetes seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Poin yang ketiga dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, bahwa dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa tak lain tak bukan mengingatkan kita tentang pentingnya masjid. Di mana raja-raja Melayu tegak berdiri pasti ada masjid. Tadi ketika sebelum sampai ke Polonia saya lihat dari jendela ke bawah nampak Istana Maimun, tak jauh dari Istana Maimun Masjid Raya Al-Masud tegak. Masud artinya terjaga, terpelihara, dipeliharakan oleh Allah sampai hari ini tegak berdiri. Tak putus orang sholat berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya mengalir. Maka bapak ibu yang punya duit, maka kumpul-kumpullah duit. Maka saya beberapa kali sholat di komplek, di perkantoran, di macam-macam. Nah, ini Pak Ustadz, masjid zaman Bapak Fulan. Alhamdulillah. Masjid. Poin yang ketiga pentingnya masjid. Bisa bangun masjid, silakan. Kemana saja tempat. Kemarin saya di Brunei Darussalam diajak ceramah di masjid namanya Rashidah Sa'datul Hasanah Bolkiah. Rupanya masjid anak sultan, anaknya yang perempuan pertama. Ini masjidnya besar. Masjid ayahnya besar juga. Masjid bapak datuknya besar juga. Meninggal di kerajaan Demak sampai hari ini Masjid Wali Songo. Kemarin kami pergi pula ke Sunan Giri, makam Sunan Giri, maka ada masjid besar. Oleh sebab itu inilah yang menolong di hadapan Allah. Saya tidak bisa bangun masjid Pak Ustaz, 1 sak semen, 2 sak semen. Malah itu aku bulu, kalau tidak bisa buat semua, jangan tinggalkan semua. Isra Mi'raj mengingatkan kita tentang pentingnya masjid. Alhamdulillah, masjid-masjid tidak berdiri. Makan megah-megah, mewah-mewah. Bapak mau nyumbang berapa? Saya jangan sebut nama saya Pak Ustaz, tulis saja di situ, hamba Allah. Berapa? Nanti. Hamba Allah. Jumlah 5.000. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menolong di hadapan Allah. Ma'akal tafa'afnaita yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta fa'amdaita yang kau sedekahkan. Wakafkan tanahnya, tegakkan semennya, kubahnya yang megah dan mewah. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya susah Pak Ustaz, duit tak ada. Kalau tidak sanggup bangun masjid, sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Ini kenapa acara tidak dibuat di masjid? Tidak muat. Kemarin di Surabaya begitu juga. Saya tanya, di mana acara kita nanti? Surabaya, Angkatan Laut, di masjid Ustaz. Begitu sampai saya tengok tak jadi di masjid, dialihkan. Kenapa? Tidak muat. Ternyata kalau Angkatan Laut yang buat mau di masjid, tak jadi di masjid. Melimpah ruah jamaah. Sedangkan pengajiannya aja sebanyak ini, apa lagi sholat berjamaah? Masya Allah. Ini kalau di syuting ini ditanya, buatkan pertanyaan, acara apakah ini? Pembekalan, pengajian, semua orang akan berkata ini pasti macam-macam. Orang tidak tahu ini mendengarkan pengajian. Oleh sebab itu, inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kau bisa tolong agama ini dengan kekuasaan, pakai kekuasaan. Dengan harta, pakai harta. Kami ini ibu-ibu rumah tangga Pak Ustaz, kami ini bisa apa? Ibu mendidik anak ibu, itu pun juga akan menjadi amal sama seperti masjid. Laki-laki duitnya banyak, dia bangun masjid. Laki-laki perkasa, dia sholat di masjid. Kami yang perempuan bagaimana Pak Ustaz? Nasihat ibu masuk ke telinga anak. Saya sampai hari ini adalah hasil pendidikan ibu yang luar biasa. Waktu saya ceramah ke Kuala Lumpur, pas saya ceramah selesai tausiah, datang ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau jumpa Ustaz Somad sekejap sih. Boleh? Ada apa? Saya mau jumpa sama ibu Ustaz Somad. Itu aku tanya ibu saya, tanya saya lah. Tidak, saya mau tanya siapa yang mendidik Ustaz dulu. Orang datang dia Pekanbaru. Ditanyanya mak saya gimana proses pendidikan. Mak saya tak pandai. Tak ada sama aja, cuma anak lain suap juga dia nasi. Tapi yang seingat saya dulu kami kecil dibelikan kain. Mak membelikan kain dari pasar Minggu, pasar Ahad. Kain kecil dibelikannya. Dengan pakai kain kecil itu rajin sholat ke masjid. Karena melihat kawan-kawan lain pakai celana biasa, rupanya cara memotivasi ibu luar biasa. Pulang dari sholat Jumat dia tanya, sini sudah. Apa kata khotib tadi? Kata khotib tadi mak gini. Makanya saya tidak pernah merasa menceramahi orang. Saya hari ini tidak menceramahi. Kalau menceramahi bapak-bapak tentu saya grogi.
tentu saya pucat, tentu dekat tanya. Saya tidak pernah merasa menceramahi orang, saya tidak menceramahi ibu-ibu. Saya hanya sekedar bercerita tentang yang pernah saya dengar dulu. Seperti dulu saya bercerita ke ibu saya saat saya pulang sholat Jumat, dia bertanya, apa kata khotib tadi? Ternyata cerita itulah yang menanamkan pelajaran ke kepala, ke hati, ke tulang sulbi, ke tulang sumsum, masuk ke tangkai jantung. Itulah yang membentuk karakter sifat. Ibu dengan anak tak boleh putus cerita. Dan itu yang diamalkan orang barat sekarang, berdialog dengan anak. Sekarang banyak anak-anak tidak bercerita, ibu tidak bisa bercerita dengan anak. Anaknya datang cerita, mama, ini nilai adik cantik. Ya sebentar ya. Ya, mama, ya dipotonya nanti. Anak mengganggu aja. Bagi yang suka tolong like and share. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid ibadah bagi laki-laki. Perempuan boleh ke masjid. Siapa bilang tidak boleh? Katanya perempuan lebih baik di tempat pekarangan, lebih baik di tempat yang sempit, lebih baik di tempat yang paling sempit, lebih baik di dalam kamar. Karena perempuan terpelihara, terjaga. Betul, kalau terjadi fitnah, perempuan lebih baik di dalam kamar, dalam tempat yang sempit. Tapi kalau tidak ada fitnah, tempat kita aman, tentram. Di Palestina tidak boleh perempuan sholat di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di komplek angkatan laut, kalau ada perempuan sholat di masjid, ada tentara Israel berani datang kemari. Mana dia berani menghadapi angkatan laut? Habis dia ditenggelamkan ke laut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita dengan peran masing-masing bangun masjid, ibu menyuruh anak, tunjuk ajar, tangan menunjuk, mulut mengajar, pergi ke masjid, pergi ke masjid, pergi ke masjid, pergi ke masjid. Ternyata itu pendidikan sampai tua berkesan sampai hari ini. Apa kata pepatah orang Melayu? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Ibu-ibu yang membawa anak pengajian dari kecil sampai besar sampai tua, dia akan terngiang di telinganya, dia akan ingat dulu waktu kami kecil, ibu kami pernah membawa kami pengajian. Kemana? Waktu itu pengajian di Angkatan Laut di Lantamal 1 Belawan. Mak, ibu saya yang bawa. Siapa penceramahnya? Ada ustadz dari Riau, tak ingat siapa namanya. Mana ustadz sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi terkesan di kepala dia, dan itu membawa hingga ke kematian tiba. Dan tadi saya penasaran, ini yang hitam kiri kanan ini apalah ini? Rupanya layar bagi yang di belakang tidak bisa melihat ke depan. Hidup atau tidak layar tubuh? Alhamdulillah. Bagi yang di belakang dengan yang di depan pahalanya sama. Itu cara menghibur orang yang tak bisa melihat ke depan. Yang keempat, apa pelajaran lagi yang dapat kita ambil dari Isra Mi'raj? Yang keempat, Nabi SAW melihat dalam perjalanan itu ada orang ata ala qaumin, Nabi dibawa ke sekelompok orang, yazra'una fi yaumin, menanam satu hari, wa yahsuduna fi yaumin, memanen satu hari. Kullama hasadu ada kama kana, setiap kali dipanen tumbuh lagi. Nanam sawit sekarang 3 tahun lagi baru berbuah, itu pun buah pasir. Ditanam sekarang 3 bulan lagi baru panen jagung. Tapi ini aneh, dia tanam sekarang, tumbuh sekarang, dia panen sekarang, tumbuh lagi, dia panen, tumbuh lagi, sampai akhir tidak berhenti. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, apa ini Jibril? Apa jawab Jibril? Al-mujahidun, mereka yang berjihad dengan harta dan nyawa menolong agama Allah. Maka selama orang mengamalkannya, tidak akan pernah putus. Ini angkatan laut, saya lihat beda sama saya zaman kecil dulu zaman sekarang. Dulu seingat saya orang perempuan laki-laki perempuan angkatan laut tidak memakai jilbab karena ada aturan tidak boleh atau tidak dibenarkan. Tapi sekarang gimana nih ceritanya Pak Kepala Staf Angkatan Laut? Oh ini Ustadz belakangan sejak 2 tahun dibenarkan. Boleh. Kenapa ibu-ibu Angkatan Laut dibolehkan dibenarkan? Itu jihad. Mereka tidak ceramah. Tidak mesti ceramah. Dia diam saja. Tapi dengan tanda tangannya dia sudah memberikan kekuasaan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Baru 2 tahun belakangan dibenarkan. Alhamdulillah. Ketika ada orang komplain, kenapa ini benar? Malaysia sudah lama.
Brunei Darussalam sudah lama. Kenapa kita negeri muslim terbesar tidak dengarkan? Ibu-ibu yang mau mengamalkan, maka tidak terkendala dengan aturan. Walaupun dia menjadi tentara, walaupun dia menjadi polisi, kita bangga sekarang melihat, luar biasa. Kenapa? Dengan itu selamat. Ini satu contoh perjuangan jihad. Jihad tidak mesti membawa pedang tombak, pancung kepalanya, hancurkan rumahnya, larikan anak gadisnya. Itu bukan jihad, itu perampok. Sekarang banyak orang tidak bisa membedakan mana jihad, mana jahat. Tidak bisa membedakan mana betul, mana batil, mana batil, mana betul. Mana hak, mana hoax, mana hoax, mana hak. Oleh sebab itu maka dengan mengaji kita ingin menjelaskan, oh, yang namanya dakwah itu ceramah pakai mimbar, pakai mikrofon. Tidak, ada orang tidak pernah ceramah, tapi dia sudah berdakwah dengan apa? Dengan tanda tangannya, dengan keputusannya, dengan dia menolong agama Allah. Dan orang yang non-muslim tidak perlu merasa takut, tersakiti, terzolimi, karena keputusan itu justru melindungi, mengayomi, menaungi. Islam tidak radikal, Islam tidak liberal, Islam tidak menjadi teroris, Islam tidak membuat kita memusuhi orang lain. Oleh sebab itu maka fitnah-fitnah yang ada di internet terhadap saya itu, saya pahami itu hanya dua saja. Yang pertama orang gagal paham, yang kedua orang yang gagal beli paket 2 minggu. Nah, kalau dia tonton dari awal sampai akhir, insya Allah dia akan mengerti. Yang saya sampaikan itu adalah, engkau saudaraku sesama muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun engkau saudaraku mungkin tidak seakidah, tapi engkau adalah saudaraku satu kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak pernah musuhi orang, kita tidak pernah mengajarkan brutal, barbarian, membunuh, memusuhi. Tidak. Nabi kita diajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk semesta alam. Oleh sebab itu berjihad di jalan Allah, jihad tidak berarti teroris, tapi mengerahkan segenap harta, mengerahkan segenap tenaga. Siapa yang bisa berjuang dengan suaranya, kebetulan Ustaz Somad dengan suaranya, itulah yang bisa dia pakai untuk menolong agama Allah. Abu Somad, aku kasih engkau suara. Tapi ada orang, Ustaz kenapa suara? Otot tak ada? Suara lah. Walaupun sudahlah tidak berotot, suara pun tak boleh, masuk aja kau. Apa lagi yang bisa kita pakai untuk menolong agama Allah? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwal, dengan harta, wa anfusikum, dengan diri kamu, dengan kekuasaan yang dititipkan Allah kepada kamu. Alhamdulillah, bapak-bapak sudah berbuat, sehingga dengan itu kita bisa lihat kenyataan hari ini pengajian. Andailah tidak dibenarkan mengaji, maka na'udzubillah. Tapi hari ini bebas mengaji, bebas berkarya, bebas berbuat, bebas berkreasi, apa saja, bebas bahkan membuatkan. Jadikanlah peringatan Islam Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1439-2018 sebagai sarana pemantapan iman, takwa prajurit dan PNS TNI yang berjiwa kesatria, militan, loyal, profesional, modern, manunggal dengan rakyat, manunggal bersatu dengan rakyat. Ini nampak, bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat, semuanya menyatu dengan rakyat. Karena benteng terakhir kita adalah TNI bersatu dengan rakyat, insyaallah. Umat Islam diibaratkan sebagai raksasa yang besar. Maka raksasa tidak bisa ditumbangkan dengan apapun. Raksasa hanya akan bisa tumbang kalau dibenturkan dengan raksasa. Maka ada usaha pembenturan, tapi kita tidak akan bisa dibenturkan kalau kita kembali ke masjid. Kenapa? Karena di masjid tidak bisa dibedakan mana TNI, mana PNS, mana rakyat biasa, mana rakyat jelata. Karena semuanya sama. Mana ustadz, mana yang jahil, mana ulama, mana yang biasa, mana yang orang punya kuasa ataupun tidak. Semuanya kalau sudah sampai masjid sama. 7 anggota tubuhnya mesti menempel ke lantai, 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Allahu Akbar, menempel ke lantai. Mentang-mentang bupati, gubernur, wali kota tidak mau dia tempelkan keningnya ke lantai, ditempelkannya ke dinding. Sholatnya tidak sah, batal. Kenapa? Karena kita pasti manunggal. Siapa itu imamnya? Imamnya Ustaz Somad. Saya nggak mau ikut dia. Allahu Akbar, nggak mau.
Batal sholat berjamaah. Di mana kita menunggal, di mana kita bersatu? Di dalam masjid, di dalam jihad, di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Satajiduna rijalan fis sawami, hai pasukan bala tentara, kata Nabi, nanti kalian akan menemukan laki-laki di gereja-gereja. La ta'ridu lakum, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyat murdi'ah, jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusui. Wala syai'an faniya, jangan bunuh orang tua renta. La taqta'unna sajaratan, jangan potong pokok kayu. La taqiranna nakhlan, jangan cabut pohon korma. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Pesan Nabi saat berperang ini baru ada di PBB, United Nations. Belakangan kesepakatan Jenewa, tidak boleh bunuh para medis, tidak boleh membunuh insan pers, tidak boleh membunuh wartawan. Baru ada belakangan. Dulu kalau orang sudah berperang, ratakan dengan tanah. Tapi Nabi mengajarkan pokok kayu pun tak boleh kau potong. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu tanpa ada alasan yang jelas, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Pokok kayu pun mendapat rahmat. Itulah mengapa pokok-pokok kayu, tengok, tak ada satu pun yang tersakiti sampai ke atas mimbar untuk menunjukkan bahwa Islam tidak pernah menyakiti siapapun, tidak pernah menganiaya siapapun. Itu yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang terakhir, yang kelima dari poin ini adalah bahwa Nabi SAW menerima Isra Mi'raj ini hadiah terbesar, sholat. Kalau puasa cukup turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kalau haji cukup turun ayat, wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau untuk melaksanakan zakat cukup turun ayat, wa atuz zakah. Tapi kalau sholat tidak cukup turun ayat, tapi Nabi SAW dipanggil. Begitu jugalah kita memuliakan sholat. Jangan sampai tinggal. Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, umur 7. Wadribuhum fil asrah, pukul 10. Suruh 7 pukul 10. Suruh 7 pukul 10. Ketika itu saya sampaikan ke pengajian ibu-ibu, apa kata ibu? Ustaz menyuruh anaknya senang, nyuruh bapaknya yang payah. Di angkatan laut bagaimana? Langsung kepala stafnya sendiri, ini jam sudah di setel sejak kecil, jam 5 subuh. Walaupun terlambat lembur pulang jam 12 malam, tidak bisa digeser ke jam 7. Maka kalau sudah begitu dari atas sampai ke bawah akan mengikut. Kenapa? Karena orang akan mengikut pimpinan apa yang ada di atas. Selalu sudah di setel jam 7, maka semua anak buah, semua bangun jam 7, siap kan? Siapa yang berani? Kalau Ustaz Somad yang gitu kan, semua bangun jam 7. Memang kalau kami lambat, Ustaz mau apa? Ustaz tak ada kekuasaan. Tapi ketika orang berkuasa berkata, semua besok bangun jam 5, semua besok bangun jam 5, siap. Tidak ada yang terlambat. Kenapa demikian? Karena terbiasa. Kata pepatah Melayu, alah bisa kan biasa. Jam 5 di setel dari sejak kecil. Jam 5 untuk Indonesia Barat, jam 5. Mungkin untuk yang kawan-kawan di Indonesia Timur, di Indonesia Tengah mungkin lebih awal sholat subuhnya. Tapi kita tetap jam 5. Bangunnya jam berapa? Terserah. Jam 4 amat sangat baik. Ustaz, kalau saya bangun jam 4 boleh saya sholat tahajud? Boleh. 4.30 Pak Ustaz? Boleh. Jam 5 Pak Ustaz? Udah azan subuh. Kalau saya tahan azannya? Bukan azannya, waktunya. Azan itu mengikut waktu. Kalau sudah masuk waktu, maka kita tetap sholat. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya ini dulu orangnya nggak sholat, tapi sekarang setelah mendengar pengajian-pengajian di YouTube channel Ustaz itu, Masya Allah, rajin sholatnya sekarang. Bahkan sholat duhanya pun pakai kunut Pak Ustaz. Kalau boleh nanya ya Pak Ustaz, ya kira-kira yang duha pakai kunut itu mazhab apa ya Pak Ustaz? Mazhab Hanafi apa Maliki apa Syafi'i apa Hambali? Bu, yang duha pakai kunut itu mazhab orang kesiangan. Dia bangunnya jam 8, ditutupnya jendela, tutup gorden, matikan lampu, sholli fardhus subuh. Saya macam-macam banyak ketemu orang, ada ketemu di rumah makan kemarin. Ustaz sholat? Iya, alhamdulillah Ustaz.
Alhamdulillah bisa jumpa, sering saya nonton video kajian Ustaz. Alhamdulillah, kadang-kadang saya nonton sampai jam 2, jam 3 kok Ustaz. Sampai gak sholat subuh. Ini sudah agak benar tapi belum betul. Sudah agak betul tapi belum benar. Tapi dia baru hanya merubah tontonan jadi tuntunan. Gimana itu? Alhamdulillah Pak Ustaz, sebelumnya dia tidak melihat yang baik-baik, tapi sekarang Alhamdulillah sudah melihat, baru berproses. Ini sholat semuanya. Apapun besar masalah hidup yang kita alami menjadi kecil. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan yang maha besar. Allahu Akbar. Ustaz Somad akan menghadapi masalah besar nih ya. Dari Belawan ke Polonia, dari Polonia nanti ke Sultan Syarif Kasim Airport Pekanbaru, dari Pekanbaru nanti akan ke Indragiri Hulu, ke langsung Japura namanya. Ini panjang. Ini kalau dipikirkan bisa stres ya. Serahkan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi tetap diiringi usaha. Jangan setelah sholat tak ada usaha. Besok كتاب الله قلبي صار